Puji Tuhan, kalau saya dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah, saya sedang melayani menjadi Ketua Majelis Jemaat yang namanya Jemaat Rehoboth Orobono, Ibu Kota Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Saya dalam kehadiran pendampingan pelayanan Pesta Nikah anggota Jemaat ke Lampung Selatan, Pasuruan, Parengahan di Gereja Kristen Muria Indonesia. Pas juga anak dari ketua jemaat atau pendeta jemaat, pendeta Yoel di Lampung Selatan. Dan kenal Pak Pendeta Pice karena kerusuhan Poso di tahun 2000. Bahkan dari kerusuhan pertama Pak Pendeta Pice sudah hadir di sana. Tuhan mempertemukan kami karena beliau datang dengan doa Bapak Ibu yang mendukung pelayanan di Poso dengan obat-obatan, bawa selimut waktu itu sampai belanga-belanga. Maaf kalau saya pakai logat Sulawesi, kalau kurang mengerti nanti tanya sama Pak Pendeta Pice. Iya, priuk. Iya, belanga-belanga, priuk. Pokoknya kita mau bilang dalam bahasanya saya, jangan saya logat nanti kok tidak cocok. Saya berlogat Jakarta, gaya Sulawesi, lebih kacau lagi Bapak Ibu mendengar. Dan saya mengikuti pujian semua tadi ini, semua hanya ada sedikit kata-katanya dalam kirim jemaat yang agak berbeda, tapi semua sama. Puji Tuhan, kali pertama saya hadir di gereja Bapak Ibu di sini. Kali keempat lihat Kelapa Gading, karena tahun 2000 juga kami ditampung di LINK, tempat jaringan doa nasional. Saya sempat 1 minggu di situ juga di daerah Kelapa Gading, tidak tahu di mana itu, pokoknya di daerah itu. Singkat cerita, saya menyampaikan pada Bapak Ibu perkenalan yang saya sebutkan tadi dengan Pendeta Pice pada pelayanan itu memang situasi sulit, di mana orang sama sekali tidak bisa ke sana. Bahkan Pendeta Pice pernah karena beberapa kali beliau pergi, bukan cuma 1 kali pergi ke sana. Yang 1 kali waktu beliau pulang itu, saya tidak tahu Pak Pendeta Pice jangan sotoran itu karena 3 pendeta yang dapat tembak. Karena tepat Pendeta Pice punya bis berangkat selesai itu, ada yang meninggal ditembak di Mayowa itu. Karena ini Bapak Diaken, silakan berdiri Pak, Bapak Diaken Desiape. Ya, karena kami ada 4 orang anggota majelis gereja yang hadir, tapi tidak semua ke sini karena mobilnya terbatas. Kami minat di asrama Kopassus Ki Jantung karena ada orang yang keluarga kami orang Korobono, nama tempat saya tinggal, saya melayani itu anggota Kopas, jadi kami tinggal di rumahnya. Karena banyak dari kami baru kali pertama ke Jakarta, jadi Selasa baru akan pulang, mereka mau lihat Jakarta. Saya tepatnya kampung saya di Bandara Poso, Kasiguncu. Jadi waktu kerusuhan pertama terjadi Desember 98, saya sudah menjadi ketua majelis jemaat Bukit Saitun Saujo, 3 km dari kota Tentena. Itu sudah daerah kota Tentena. Itu 56 km dari kota Poso. Dan kerusuhan 98 itu 24 kakak, semua orang Kristen, kelas-kelas pejabat yang rumahnya ukuran kami di Poso sudah sangat bagus, itu datang di Saujo, tempat saya melayani. Waktu itu saya masih seorang nona, baru menyelesaikan masa vikariat di Jemaat Efata GKI Palu, di mana Pendeta Susi itu ditembak. Saya melayani di situ. Pendeta Susianti yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar ditembak. Saya melayani di situ. Bahkan seminggu, dan sebenarnya jadwal itu jadwal saya, tapi saya dimusafir. Karena saya nanti cerita sedikit nanti mengenai ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kerusuhan pertama 98, Bapak Ibu bisa bayangkan sebagai seorang gadis, dalam tanggung jawab saya sudah menjadi ketua majelis jemaat, melayani jemaat yang walaupun itu ukuran di kampung itu sedikit, tetapi 206 kakak yang harus saya layani dengan 1076 jiwa. Dan kami dibagi dalam kelompok pelayanan, itu ada 6 kelompok pelayanan pada waktu itu.
Dan untuk 98 kejadian pertama Lumbugia, semua orang Sojo 24 kakak itu datang dengan baju di badan. Saya membayangkan kalau orang susah jadi susah tidak terlalu masalah. Tetapi kalau orang kaya, itu ukuran kami di kampung, mereka itu kaya. Kenapa? Saya boleh berapa menit, Pak? Saya berapa menit bisa bicara? Karena kita dalam beribadah juga punya batas. Ya, 7 menit ya? Iya, jadi singkat-singkat saja. Jadi DP judul-judul saja berarti, Pak. Kalau 7 menit. Iya. 7 menit dari sekarang, Pak ya? Iya. Iya, harus konsekuen dengan waktu. Iya. Jadi waktu itu saya melihat satu hal kenyataan yang harus saya diperhadapkan kepada saya. Kenapa? Mereka kalau orang-orang kampung datang itu lewat samping. Kursi-kursi yang bagus itu jarang itu orang-orang keluarga dari kampung mau duduk di situ. Itu keramik. Jadi Bapak Ibu kalau terlalu kaya dan kursi bagus orang dari kampung datang, saudara, kasih jodoh orang duduk di kursi bagus itu. Kasih jodoh orang tidur di spring bed bagus. Kenapa? Kalau orang kampung saya menyaksikan waktu kerusuhan itu, dorang kasih dorang ke kamar. Tuan rumah tidur di lantai. Keluarga yang pengungsi yang datang di desa, di jemaat saya melayani, mereka sangat diistimewakan oleh anggota keluarganya. Ini satu pesan yang saya mau katakan pada kita. Mereka tidak bisa bawa apa-apa. Tidak ada sesuatu. Tidak ada arti. Semuanya dengan mata mereka sendiri mereka lihat. Dan saya dalam penggembalaan pendampingan waktu itu sangat terpukul. Mengapa? Saya melihat keadaan mereka. Orang yang dari ada menjadi tidak ada, itu prosesnya tidak mudah. Dan ketika dibangun lagi rumah mereka, April 2000 tanggal 17, untuk kedua kali dibakar lagi. Orang yang sama bahkan bertambah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di tahun April 2000 saya singkat-singkat saja cerita buat Bapak Ibu. Itu kejadian lagi mereka yang saya sudah katakan, karena saya masih melayani di situ. Karena kami kalau melayani berperiode baru mutasi lagi. Dan ketika kejadian April 2000 itu sebenarnya karena jemaat di mana saya melayani orang Saojo ini, memang mereka yang di Lumbugia, di jemaat Peniel yang Bapak Ibu mungkin sudah dengar dan pernah dengar waktu yang lalu. Tahun 2000 itu, di situ memang ada petugas-petugas, ada serangan-serangan balik, dan jemaat kita bukan lagi memang boleh. Orang bilang, so kasih pipi kiri, so kasih pipi kanan, so tidak ada pipi kiri dan pipi kanan. Jadi tinggal harus mempertahankan diri dan bagaimanapun keadaannya, semua ketentena. Jadi batas daerah Kristen itu sampai Tagolo, di sanalah orang Kristen berdoa, dan apa yang kita dengar itu yang terjadi. Jadi tahun 2000 itu, jemaat yang saya katakan tadi, di situ saya dengan sangat penuh. Bukan hanya jemaat 26 KK, karena ada 4 desa praktis harus saya atur tempat tidur mereka. Di ruang gedung serbaguna gereja yang lama, di balai desa, karena di sana ada balai desa yang panggung-panggung, tempat kalau ada acara di kampung, beberapa tempat itu. Saya berpikir bagaimana mau kasih makan orang. Dengan saya hitung waktu itu 1 tahun 4 bulan, kami jemaat menangani orang sekitar 3.000 lebih, karena setiap hari ada 8 trek yang datang dan pergi untuk keadaan berdoa dan mempertahankan mereka tidak menghabiskan kita dari desa Tagolo sampai Tentena. Karena mereka kalau sudah lolos di Tagolo, pasti semua kita habis. Bukan hanya materi kita habis, tapi kenyataan seperti itu terjadi pada waktu itu. Saya menghadap, karena kami adalah pendeta wilayah, saya katakan, Pak, bagaimana ini? Kita tidak secara institusi. Untuk pertama kali sebagai pendeta Protestan, untuk pertama kali dalam pengalaman pelayanan saya, sebagai seorang pendeta yang disiapkan baik di sekolah tinggi teologi, baik dalam pelayanan mempersiapkan menjadi vikaris dan pendeta jemaat, saya hanya baca di Alkitab, dan waktu itu saya lakukan.
Saya harus berdoa angkat tangan. Mengapa? Saya katakan, Pak, apa yang saya harus lakukan? Baik ketika lawan tren, orang-orang pasukan, saya katakan, Tuhan katakan kami harus melawan orang fasik. Hidup kami, keselamatan yang Tuhan beri bagi kami adalah keselamatan hidup yang tidak sia-sia. Kalau orang lapar, kami harus beri makan. Kalau seteru kami lapar, kami harus beri makan. Kalau mereka tidak punya tempat tinggal, kami harus kasih tempat tinggal. Tapi kalau orang mau datang rampas apa yang Tuhan kasih, mau datang bunuh kami, Tuhan, kami mau melawan orang fasik. Itu kata-kata doa yang saya ucapkan pertama kali di tahun April 2000. Dan seterusnya dalam ibadah-ibadah minggu. Itu tidak ada di satu gereja kita, di liturgi, di KST dan lain-lain. Dengan keadaan yang terjadi, setiap di ibadah-ibadah, setelah firman Tuhan, saya berkata, mari berdiri. Siapa yang mau turun dan datang? Ketika mereka berdiri, saya tumpang tangan dan saya katakan, Tuhan, ampuni kami orang berdosa ini. Tuhan, katakan kami jangan membunuh. Tuhan, katakan kami jangan membalas. Harus mengasihi musuh-musuh kami, mendoakan mereka. Tetapi tanda ini Tuhan beri bagi kami untuk kami hidup di sini. Tuhan, beri kami kuasa dan kasih-Mu. Saya katakan tidak ada kita yang anti kabal. Jangan pakai opo-opo. Semua akan tembus. Istri dan anak-anakmu di rumah tidak ada yang kabal. Mereka tidak bisa tahan peluncur dan semua peluru. Bapak Ibu tahu, kami bertahan. Mungkin ada senjata rakitan, tapi satu orang kalau mungkin ada cuma satu biji peluru. Tetapi mereka dengan senjata organik. Kami dengan senjata, saya tidak tahu bagaimana ceritanya, tapi itu masa lalu. Yang sebenarnya saya tidak perlu ceritakan, tapi menjadi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara saya dimanapun kita berada. Supaya kita jangan lupa kalau kita punya baju banyak, jangan simpan di lemari kalau saya tidak pakai. Kasih ke orang, bukan nanti gereja yang minta. Kasih saja, Ibu simpan saja yang Ibu Bapak pakai. Tidak usah simpan semua tas kalau tidak dipakai. Karena begitu banyak. Saya tidak katakan dari pendeta PC di sini, tapi pendeta PC saya saksikan di rumahnya. Saya sampai bisa bawa sepatu, itu mujizat. Sepatu sekolah pendeta PC itu usahakan 8 karung yang baru itu besar. Tidak sepeser pun saya bayar di bandara. Saya kasih itu di jemaat. Siapa mau pakai sepatu? Sepatu itu waktu itu di sana sekitar 40-30 ribu. Mereka bilang, jadi bagaimana ini? Kalau kalian mau kasih 5 ribu, 10 ribu, uang itu untuk pelayanan lagi. Untuk dikasih beli telur, beli susu bagi mereka yang tidak tidur. Itu yang saya lakukan untuk Bapak kasih sepatu dan lain-lain. Saya lihat bagaimana beliau. Terima kasih kalau beliau dikasih kesempatan dan terus pelayanan di sini. Dan apa yang saya alami secara pribadi, kakak saya satu-satunya laki-laki, kami 5 bersaudara, saya anak yang bungsu. Dia pernah memang menjadi anggota TNI Angkatan Darat, tapi karena keberadaannya dia tinggalkan tugas itu. Dia mati terbunuh Juli 2001. Dan kami tidak bisa kuburkan jenazahnya. Beberapa waktu ini saya berdoa, Tuhan berkenan saya akan pindahkan dengan papa saya. Bagaimanapun orang tua sangat sayang anak laki-lakinya. Dan sejak itu papa saya tidak pernah sehat. Papa saya meninggal November 2001. Dan kami tidak bisa makamkan papa saya di kampung kelahirannya. Di kampung saya dibesarkan. Saya harus tinggalkan rumah kami. Karena rumah kami juga terbakar dan habis. Papa saya harus dikuburkan di Tempea. Itu 1 kilometer dari kota Tempea. Tidak bisa dibawa pulang kampung. Karena situasinya tidak bisa lewat pada waktu itu. Berkali-kali keadaan itu saya alami. Saya pernah memakamkan jenazah yang Bapak dengar, orang Batak Pak Simatupang yang meninggal. Itu anggota jemaat di mana saya melayani. Setengah 12 malam saya harus memakamkan jenazah pakai lampu Petromax. Tahun 98 saya pernah juga harus menjaga jenazah yang semua jemaat tinggalkan. Satu-satunya perempuan yang ada cuma saya dengan 8 orang laki-laki. Karena keadaan itu, mereka semua sudah ke kebun. Orang sakit juga dibawa ke kebun. Kalau sudah ditoki, dibunyikan tiang listrik, pertanda sesuatu yang terjadi. Untuk pertama kali dalam kehidupan pelayanan saya pada tahun 98 dan seterusnya, beberapa kali saya
mengalami masalah itu, saya mengatakan pada jemaat himbauan secara resmi. Tidak, terima kasih, 1 menit lagi Bu, makasih, saya akan akhiri ini. Mohon maaf kalau cerita kerusuhan tidak selesai. Saya katakan, mari kita kumpul dan doa puasa. Kenapa? Ibu-ibu sudah keluar masuk kamar mati. Kita doa puasa. Siapa yang mau doa di pastori, saya tidak pernah puasa. Kerusuhan menjadikan saya mengatakan, kenapa gereja yang sangat besar dan luar biasa digantung babi di atas, bunyi-bunyi sampai mati di tiap salib gereja, kata-kata yang lain dan seterusnya. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang saya katakan tadi, saya pindah lagi menjadi ketua jemaat di Poleganyara, itu 40 kilo dari kota Tentena. Dan waktu itu saya mempersiapkan studi. Hari di saat itu bendahara sinode yang dibunuh itu, dia yang katakan serang terima saja besok, atur saja semua hari Sabtu setengah 12. Dia atur semuanya dan saya ketemu, dia akan pergi pelayanan. Dia suruh saya terima besoknya 16 November. Ternyata 15 sore itu dia sudah dibunuh. Dan dari situ bukan masa depan saya habis. Saya sudah serah terimakan tanggung jawab ketua majelis jemaat. Saya pendeta yang persiapan studi, bendahara yang menjamin, bendahara sinode menjamin saya untuk studi S2. Dia dibunuh. Dan saya tetap studi, saya berjalan dengan iman. Kami suami studi S2 di Tomohon. Dan semuanya Tuhan yang mengasihi kita. Masalah kerusuhan menjadikan saya berubah. Bukan berubah semua jadi orang lain, tetapi satu hal, kerusuhan menjadikan saya mengerti. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa menikmati keadaan di Jakarta walaupun begitu banyak. Saya kalau disuruh pilih tinggal di kampung. Saya suka tinggal di sini kalau Tuhan panggilan pelayanan, tetapi kalau di jalan, kemarin lebih lama di jalan daripada mau pergi akan. Sebenarnya boleh 10 menit, tetapi jadi 3 jam. Jadi mesti Ibu Bapak lebih beriman. Ibadah membuat kita dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Saya diberi kesempatan 5 detik lagi boleh. Itu pendeta Susi yang tadi ditembak itu, dia menggantikan satu antaranya pendeta yang digantikan saya dikaris di situ. Dan masa persiapan itu saya pelayanan dari Januari sampai bulan Mei di Evangelis Palu. Saya dijadwal di situ juga dalam pelayanan. Untuk saya juga mengambil persiapan bersama untuk bahasa Inggris dan seterusnya. Jadi jadwal itu saya dipindah di Musafir. Musafir itu jemaat yang dari Poso yang dikasih gedung BK, Balai Keselamatan. Mereka aulanya mereka kasih ibadah di situ. Jadi pendeta Susi hari itu ditembak. Saya bukan puji Tuhan karena bukan saya ditembak pendeta Susi yang mati. Tapi Tuhan mau menyatakan kapan dan di mana saja kita harus siap pulang kalau Tuhan panggil. Jangan sampai itu dipiara-piara, itu sakit hati. Di sini tidak ada, di kampung banyak. Biasanya ada. Tidak bicara cuma karena soal kecil, jengkel sama pendeta majelis gereja. Kalau kan bukan datang menyembah pendeta di sini, majelis gereja, istilah kasar di Sulawesi mana urus dengan orang, masing-masing baku urus dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan yang saya sampaikan, banyak hal. Tapi mungkin ini menjadi kekuatan buat kita bersama, buat saya. Dan saat ini saya sedang minta didoakan oleh jemaat, Pak Pice dan Ibu Dian. Kalau Tuhan berkenan, saya dan suami sedang mempersiapkan diri untuk studi S3. Tapi saya lagi berdoa, karena GKST saat ini untuk pendeta penginjil dan pendeta organik yang harus dibayar oleh jemaat praktis sampai 3 bulan. Mereka terima gaji ini yang bulan Januari kemarin. Sejak bendahara sinode terbunuh, tidak satu pun bantuan yang didapatkan karena pertanggungjawaban tidak bisa dilakukan dalam 2 periode. Dan bendahara kedua lagi Pak Pendeta M. Kalut itu meninggal sejak Sekung ditembak juga dan mati di Palu. Jadi GKST orang yang beri bantuan tidak mau tahu apa keadaan kamu tanpa pertanggungjawaban. Jadi jemaat yang baru bertumbuh ini dengan berjuang, mereka bukan tidak bisa, mereka bisa. Tapi itu kenyataan yang harus kami alami. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan yang akan terus menolong menguatkan kita semua. Terima kasih pada majelis gereja, pada pendeta di sini yang beri kesempatan pada saya. Terima kasih untuk kesaksian yang diberikan oleh Ibu Sherlyn. Dan
semua grup La Gracia akan menyampaikan pujiannya bagi Tuhan.